Halo semuanya. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat. Untuk hari ini, kita akan memasuki pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan topik tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Apa saja nih urutannya? Iya, kita simak. Yang pertama, adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering disebut TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disebut dengan Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dia harus memuat materi yang pertama, organisasi negara, yaitu adanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya adanya penjaminan hak asasi manusia. Selanjutnya adanya prosedur mengubah Undang-Undang Dasar yang sering disebut dengan amandemen. Berikut larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, yaitu tidak boleh merubah yang namanya pembukaan. Dan yang terakhir adalah cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Untuk yang ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu menurut Jimli Asidiki, semua bentuk ketetapan MPR hanya bersifat administratif dan tidak boleh lagi memuat norma-norma hukum yang bersifat mengatur karena sudah diatur dalam undang-undang. Baik, untuk yang ketiga, yaitu undang-undang. Apa saja materi muatan yang terdapat dalam undang-undang? Ya, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Berikutnya lagi, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Berikutnya, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering disebut dengan Perpu, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Contohnya, Perpu nomor 1 tahun 2020 yaitu perihal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang kelima, peraturan pemerintah. Dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, peraturan pemerintah memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ya, peraturan pemerintah ini dibuat oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden atau wakil presiden. Untuk yang keenam, peraturan presiden. Materi muatannya apa saja? Yaitu materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Ya, untuk peraturan presiden tentunya dibuat oleh presiden. Dan yang terakhir yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa. Berikutnya, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Dan yang terakhir, penugasan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan. Jadi, untuk peraturan daerah ini sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintahan
pusat. Baik, mohon disimak video ini perihal Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sedang atau yang telah diputuskan oleh pemerintah. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai tindakan kepala daerah berkirim surat kepada Presiden terkait aspirasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai langkah yang tidak tepat. Ini akan lebih lengkap dijelaskan oleh Riko Anggara. Riko. Baik, Cindy dan saudara, nanti kita akan lihat apa saja yang para kepala daerah itu bilang. Tapi sebelumnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai upaya kepala daerah yang mengirimkan surat kepada Presiden terkait aspirasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai langkah yang tidak tepat. Jimli menjelaskan kepala daerah harus tunduk dengan produk hukum pemerintah pusat. Langkah kepala daerah menyurati Presiden Joko Widodo terkait aspirasi masyarakat yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak tepat dan terlihat seperti ada upaya politik. Karena menurut Jimli, pemerintah daerah sudah seharusnya satu suara dan tunduk dengan keputusan pemerintah pusat. Kalau kita berpikir positif ya, itu tentu ada niat baiknya, sekaligus meredam, sekaligus para pendemo ini kan emosi, lalu para pejabat pimpinan tidak ada yang berusaha untuk mendengarkan. Nah, jadi saya rasa bisa dimengerti gitu ya. Tapi kalau ini jadi kebiasaan, ini tidak baik karena Pemda, gubernur itu tidak perlu dia ikut campur urusan politik nasional. Jadi pembentukan undang-undang itu kan urusan pemerintahan pusat. Gubernur Banten mengatakan Presiden Joko Widodo telah membuka ruang bagi gubernur untuk memberi masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pertemuan dengan para gubernur pekan lalu, Wahidin mengatakan telah menyampaikan sejumlah masukan dan usulan dari kelompok masyarakat yang mengkritisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kami juga telah menampung berbagai aspirasi, pendapat dari kalangan serikat pekerja yang tetap bersikukuh menolak. Kami sampaikan ke Presiden dalam bentuk surat bahwa kalangan buruh dan serikat pekerja dengan berbagai tafsir menolak Omnibus Law. Namun ada kalangan ulama dan kalangan ormas keagamaan juga dengan pernyataan dapat memahami lahirnya dan dibentuknya Omnibus Law. Itu juga kami sampaikan. Jadi dengan pernyataan kami bahwa pada dasarnya gubernur menampung, membawakan dan menyampaikan aspirasi yang berkembang kepada Pak Presiden Republik Indonesia untuk menjadi pertimbangan. Baik, demikian untuk pembelajaran kali ini dan kita akan membahas perihal Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian dan terima kasih.